Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mitra Tani. Ya pemirsa, setiap hari Senin kita nanti akan berikan informasi terkait dengan dunia pertanian, tentu dengan narasumber kita yaitu beliau Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Dan di kesempatan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan vanili, yang biasa kita mengenal vanili itu dari makanan-makanan ya, seperti adanya es krim rasa vanila, itu kan semuanya dari vanili. Dan ada perasa juga yang terbuat dari vanili. Tentu para pemirsa ini masih jarang melihat tanaman vanili ini seperti apa dan cara pembudidayaannya, apakah cocok dilakukan di Indonesia. Nah, hari ini kita nanti akan perbincangkan lebih lanjut dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa beliau Pak Haryanto, Sarjana Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ini Pak Har. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sepertinya kangen dengan Pak Har ya. Beberapa kali kita tidak bisa siaran. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Pak Har ya. Secara langsung kita akan menyapa pemirsa, membahas hari ini terkait dengan vanili Pak. Tanaman yang sangat luar biasa manfaatnya, banyak untuk makanan, minuman, dan bahkan untuk segala sesuatu yang ada di kehidupan kita sangat banyak sekali ya Pak ya. Betul. Baik, untuk para pemirsa kami undang silahkan hari ini yang nanti akan bertanya terkait dengan vanili atau terkait dengan berbagai tanaman persoalan di dunia pertanian, bisa disampaikan secara langsung melalui line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Nah, baik Pak Har, kita mulai vanili. Tanaman yang barangkali masih jarang diketahui oleh para pemirsa. Boleh ceritakan dulu Pak, sebenarnya vanili ini aslinya apakah dari Indonesia atau sebenarnya dari mana, luar negeri akhirnya sampai ke Indonesia, atau seperti apa ini Pak Har? Iya, kalau kita bicara vanili, kalau kita sering baca-baca sejarah daripada vanili ini berasal dari Indian Meksiko ya. Meksiko, Amerika ya Pak Har. Amerika. Nah, terus itu datang sampai ke Indonesia itu sekitar tahun 1860 itu sampai di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor pertama kali Kebun Raya Bogor, di sana terus dikembangkan, baru 4 tahun setelah itu bisa kita ketahui bahwa dari vanili itu bisa hidup di Indonesia. Sampai sekarang itu sudah 25 provinsi yang memang itu merupakan pembudaya daripada vanili. Dan Indonesia ini adalah penyumbang terbesar dunia untuk vanili, karena lebih dari 30-40% yang memang itu bisa di suplai dari Indonesia. Seperti ternyata itu menjadi penyuplai pengekspor terbesar ya Pak ya, yang ada di seluruh dunia. 40% ya hampir sepertiga lebih ya Pak ya. Maka dari itu lah, terus maka untuk Indonesia memang cocok untuk vanili. Dari vanili ini sebetulnya kan keluarga dari anggrek. Oh iya. Keluarga dari anggrek. Ya? Mirip sekali. Kalau di situ anggrek bisa hidup, di sini vanili juga bisa hidup. Hanya sekarang petani itu jarang untuk budidaya di vanili ini, padahal secara komoditas, secara ekonomis vanili ini sangat besar harganya ataupun sangat tinggi harganya pada saat ini. Maka dari itu Indonesia terus mengembangkan daripada vanili ini agar vanili ini bisa menjadi swasembada terhadap petani. Ini ya pemirsa, ternyata kita selaku orang Indonesia ini menjadi penyuplai terbesar juga di dunia. Betul. Indonesia sudah ada 25 provinsi yang menjadikan ini tanaman komoditas untuk dikembangbiakan ya Pak. Betul, ya. Wow, ini menjadi peluang untuk para pemirsa yang saat ini barangkali belum ada keinginan untuk mencoba vanili. Semoga hari ini nanti punya semangat untuk
berbudidaya vanili itu ya Pak Har ya. Iya. Baik Pak Har, ini kita punya sekilas video terkait dengan tanaman vanili. Kita lihat ya pemirsa video berikut ini. Vanili. Pemirsa pasti tidak asing dengan bahan makanan yang satu ini. Tanaman dengan nama ilmiah Vanilla planifolia ini merupakan tanaman penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan. Tanaman vanili pertama kali dikenal oleh orang Indian di Meksiko, tepatnya di daerah Pernely. Vanili memiliki akar yang dangkal namun tahan dari kekeringan. Batang berukuran kira-kira sebesar jari tangan manusia, berwarna hijau dan lunak. Memiliki daun tunggal yang letaknya berselang-seling, sedangkan bunga vanili muncul dari ketiak daun bagian pucuk dengan warna hijau biru agak pucat. Pemanfaatan tanaman vanili sudah dilakukan bangsa Meksiko pada abad 15 silam sebagai pewangi minuman coklat. Kemudian oleh bangsa Eropa dibawa dan disebarkan ke penjuru Eropa dan mendunia hingga sekarang. Serbuk vanili yang kita gunakan saat ini berasal dari buah yang berbentuk polong dari tanaman vanili ini. Proses pembuatannya juga cukup mudah, hanya dengan mengeringkan buah tersebut lantas dipecahkan hingga halus. Pemirsa perlu ketahui, Indonesia saat ini menjadi salah satu pengekspor vanili terbesar di dunia. Dengan luas lahan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika pada tahun 2014, ada 13,60 hektar lahan yang dimanfaatkan. Selain itu, harga jual dari vanili kering bisa mencapai Rp5.200.000 per kilogram. Dan vanili basah bisa mencapai Rp600.000 per kilogram. Iya, itu ya pemirsa, video singkat terkait dengan vanili. Iya. Dari segi tadi kita seharusnya sudah paham ya Pak Har, vanili Iya, itu betul. ternyata tanamannya bentuknya seperti apa. Iya. Kalau yang belum paham, lihat saja anggrek itu masih satu keluarga ya Pak Iya, Har ya. betul. Tadi itu sesuatu yang mungkin untuk kita kembangkan ya Pak Har ya, dan sudah terbukti sekarang menjadi pengekspor terbesar di dunia. Baik Pak Har, ini tadi kan kita sudah tahu sedikit banyak terkait dengan tanamannya tadi. Di video tadi kita juga melihat bahwasanya para petani yang sudah membudidayakan ini, di bawahnya itu ada sesuatu yang unik gitu Pak, bagi saya. Penggunaan sepet ya Pak kalau bahasa Iya. Jawanya. Iya. Kalau mungkin Indonesia itu kulit kelapa gitu Pak Iya. Har. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih Pak Har? Fungsi daripada kulit kelapa yang pertama itu mencegah daripada agar tanah yang ada di sekitar itu tidak gampang lari. Jadi tetap di situ. Yang kedua bahwa sepet ataupun orang bisa mengatakan kokofit itu kan ini mengandung unsur kalium yang kalau unsur kalium ini dari akarnya yang memang itu pendek. Iya. Ya, itu bisa akan memperkokoh daripada tanaman itu dan akan menyehatkan daripada tanaman vanili itu. Oh, ternyata manfaatnya luar biasa ya. Betul. Untuk produktivitas dari vanili sendiri itu sangat mempengaruhi, utamanya dari tanahnya tadi ya Pak Har. Betul. Kalau dari segi pencahayaannya, apakah itu sebagai bukti bahwasanya vanili ini tidak suka panas atau seperti apa Pak Har? Ya, untuk vanili ini karena ini bisa hidup memang di lahan dataran tinggi ya, di antara 700 sampai 1000. Di antara itu yang paling bagus di antara 800 meter daripada permukaan air laut. Kalau di sini itu banyak dijumpai di gunung-gunung, terutama di Bandung ya. Di Bandung itu bisa di sana besar-besar sekali ataupun petani membudidayakan vanili itu secara besar-besaran. Dari itu semua matahari itu diserap dalam waktu kalau bisa itu di 40 sampai 50.
persennya, intensitas cahayanya seperti itu. Jadi tidak penuh. Kalau itu panasnya tinggi, bagaimana kita harus pakai naungan yang namanya bisa menggunakan paranet seperti itu. Dan juga ini untuk vanili ini kan suka yang suhunya sedang ataupun sedang lembab seperti itu. Kira-kira suhu lembab dan juga curah hujan yang memang sedang di antara 100.300 sampai 3.000 mm per tahun dengan curah hujan itu. Jadi harus memang banyak hujan, terus jangan sampai ini terlalu panas. Ya. Dengan adanya seperti itu nanti vanili akan tumbuh yang lebih bagus lagi. Ini kan salah satu tanaman yang bisa dibilang merambat juga ya Pak Har. Iya. Apakah kita kalau semisal tidak menggunakan paranet, kita bisa memanfaatkan mungkin tanaman yang punya daun yang agak rimbun sebagai tulusnya, sebagai tempat medianya tumbuh itu? Ya sangat bisa sekali, karena yang pertama kalau memang itu tanaman ataupun turus, yang pertama tanaman itu sebagai pelindung kena intensitas cahaya matahari yang ada di situ. Terus merambatnya memang ini adalah tanaman lunak ataupun tanaman yang merambat, di mana di sela-sela ketiak itu kan ada akar. Yang sebetulnya ada 4 kategori akar yang semua itu nanti akan kita bagi 2. Itu ada akar primer, yang itu memang ini adalah utama untuk mencari unsur hara ataupun sebagai mencari makan yang ada di tanah. Yang kedua itu akar semi primer, yang artinya itu kalau di kayu ataupun di tembok-tembok itu bisa mencari nutrisi juga seperti itu. Dan juga ada akar yang memang itu akar sebagai akar untuk penangkal udara. Terus ada lagi akar yang memang untuk khusus untuk merambat seperti itu. 4 akar ini ada di vanili semua Pak? Ada di vanili semua, hanya aja itu nanti di dalam pemeliharaan itu nanti akar udara yang tidak bermanfaat itu bisa dipotong. Berarti kita harus jeli juga ya Pak ya, jangan sampai akar primernya yang nanti malah yang terpotong atau akar yang menjadi kekuatannya dalam merambat ya. Betul. Mungkin ada ciri-cirinya Pak Har untuk akar yang istilahnya boleh dipotong tadi. Ciri-cirinya bahwa untuk akar yang primer itu pasti masuk ke tanah. Ya. Akar semi primer saya mengatakan seperti itu nanti akan menjalar mencari nutrisi tambahan selain dari akar primer tersebut. Nah, terus ada akar lagi yang memang itu untuk kekuatan agar tanaman ini bisa kokoh diturus ataupun diajir seperti itu. Kalau yang akar yang sebagai penangkal udara itu hanya kecil-kecil yang memang itu nanti kita potong kalau itu tidak berguna. Oh ya, itu ya. Semoga nanti bisa menjadi perhatian ketika kita membudidayakan vanili ini ya Pak Har ya. Baik Pak Har, ini kan kita ketahui kalau vanili itu sekarang sudah dari berserbuk-serbuk. Tadi kita ketahui bahwasanya berasal dari polongnya itu ya. Nah polongnya ini letaknya di mana itu Pak Har kalau boleh tahu? Itu nanti kita akan melihat kalau kita sudah berbunga dulu itu butuh 9 bulan untuk nanti akan panen. Lah itu nanti akan terletak di ketiak-ketiak yang memang itu sudah ada di sana, nanti akan muncul bunga. Setelah muncul bunga, nanti dengan adanya penyerbukan, karena ini merupakan bunga yang tidak sempurna, tidak sempurna, maka ini harus butuh orang yang memang harus memberikan penyerbukan ketika itu bunga sudah mekar. Karena kalau ini penyerbukannya terlambat, ini 1 hari itu sudah akan layu. Penyerbukannya manual Pak Har? Betul, penyerbukannya tidak bisa secara alami gitu? Tidak bisa secara alami, harus butuh bantuan daripada manusia. Ternyata perhatiannya harus lebih ya tanaman vanili ini. Karena ya
penyerbukannya salah satunya juga harus dengan manual, satu-satu itu Pak Har berarti? Betul, ya satu-satu. Ya agak memakan waktu berarti itu Pak Har ya. Apa mungkin ada tekniknya Pak ketika dalam melakukan penyerbukan supaya malah mungkin nanti tidak mengganggu proses perkembangbiakannya? Ya memang itu harus, karena dari penyerbukan daripada vanil ini tidak sempurna bunganya, maka memang harus butuh penyerbukan secara intensif dari bantuan tangan-tangan manusia. Harus steril tidak sih Pak kalau seperti itu ketika melakukan penyerbukan? Pasti harus steril untuk sebelum alat itu digunakan untuk penyerbukan dipindahkan kepada bunga yang lain. Tentunya ini alat ini harus dengan kita basuh dengan alkohol di sana. Kalau di sana nanti agar virus-virus ataupun jamur yang melekat di sini ini tidak ada, sehingga nanti ketika kita memberikan penyerbukan itu akan aman. Oke, kalau para pemirsa belum tahu bunga dari vanili, kita punya gambar ya, untuk para pemirsa nanti bisa lihat bagaimana sebenarnya proses penyerbukan yang ada di tanaman vanili ini. Nah, silahkan teman-teman bisa ditampilkan tadi gambar bunganya. Ini nanti bisa menjadi gambaran ya untuk para pemirsa bahwasanya penyerbukannya nanti lewat bunga yang seperti ini ya Pak Har ya. Betul, ya. Di dalamnya ya itu. Ya, di dalamnya nanti serbuk sari dan putiknya. Betul, itu nanti diambil, dimasukkan ke bunga yang lain seperti ini. itu. Biasanya untuk satu tanaman hanya satu di ujung. Betul, iya. Oh, pantas mahal juga ya Pak Har, karena ya cuma hanya satu ya. Iya. Dan rata-rata berapa ini Pak istilahnya menghasilkan buahnya? Untuk menghasilkan buah satu pohon itu 0,3 sampai 0,4 kilogram dalam keadaan basah. Oh, 0,4 kilogram ya Pak? Ya. Dalam keadaan basah ya? Dalam keadaan basah. Basah, ini belum kering ya, masih belum, dalam ya. keadaan basahnya. Kalau dari Pak, buahnya itu apakah sudah mengeluarkan harum ya? Ini kan kita ketahui kalau vanila itu sebagai pengharum makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ya. Tidak hanya bunganya, ketika kita itu sudah datang di area vanili, pasti kita akan mencium bau vanili seperti itu. Dari tumbuhannya sendiri sudah mengeluarkan ya? Iya. Bukan hanya ketika sudah kering ya Pak Har? Betul, iya. Jadi mulai kita tanam, itu memang tanamannya sudah berbau vanili. Iya, memang setiap tanaman punya kelebihan dan fungsi ya Pak ya, termasuk vanili memang fungsinya untuk pengharum. Dari segi rasanya sendiri sepertinya juga tawar ya Pak Har? Ya pasti itu tawar. Kalau kita jumpai yang ada di sudah menjadi sirup itu kan pasti itu campuran sudah manis, terus di makanan sudah enak seperti itu. Hanya aja kan ini yang diambil ini adalah harumnya. Jadi dicampurkan ke minuman, ke makanan, dan juga ke yang lain. Bahkan ini adalah juga sebagai tanaman obat juga yang memang itu bisa menyembuhkan suatu penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Ya, baik. Ini semoga nanti bisa menjadi keinginan, motivasi untuk punya vanili di rumah ini Pak Har. Iya. Karena kan harganya juga mahal ternyata ketika kita sudah bisa membudidayakannya vanili. Iya. 5 juta per kilo Pak tadi. Iya, untuk 1 kilo kering sekarang itu sudah 5 juta sampai 5.500.000-an seperti itu. Kita membayangkan kalau kita punya lahan yang luas ya Pak Har. Ya, semoga kita nanti bisa ya Pak Har. Baik Pak Har, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua, utamanya terkait dengan cara-cara menanamnya dan perawatan hingga panennya seperti apa. Jadi para pemirsa tetap ikuti kita dalam acara Mitra Tani. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Mitra Tani. Hari ini kita masih membahas terkait dengan tanaman vanili, masih juga memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silakan menyampaikan di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Bahar, kita lanjutkan ya perbincangan kita di siang hari ini dan kita coba berikan kesempatan. Sepertinya ada penelpon yang akan masuk di kesempatan kali ini. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya,
Sepertinya terputus ini Pak Har. Iya. Nanti silahkan dicoba kembali ya di 02716793000. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya belum tersambung dengan baik ya. Nanti kita silahkan dicoba kembali. Barangkali ada yang belum pas ya dari para pemirsa. Baik Pak Har, kita lanjutkan dulu perbincangan kita terkait dengan tanaman vanili tadi. Untuk proses pembudidayaannya seperti apa Pak Har untuk awal mulanya? Untuk pembudidayaan, bahwa vanili ini bisa dikembangbiakkan secara generatif dan vegetatif. Ya, secara generatif dengan menggunakan bijinya ataupun polongnya. Iya. Vegetatif itu dengan cara stek. Kalau dari polongnya eman-eman nih kayaknya Pak Har. Iya, karena untuk lebih praktisnya memang sekarang ini lebih ke stek. Oh, iya. Seperti itu, karena lebih mudah, lebih enak, lebih mengetahui daripada mutu vanili itu sendiri. Stek ya Pak Har ya. Dari stek itu bisa dibagi menjadi dua, Iya. stek pendek dan stek panjang. Di mana stek pendek ini hanya di antara ros 1 sampai ros kedua. Iya. Untuk stek panjang itu 4 sampai 5. Oh, gitu. Lah, dari itu yang sering kita gunakan itu di stek panjangnya. Lah, dari stek ini bisa ditanam ke lahan berapa bulan, itu antara 3 sampai 4 bulan ketika akar yang sudah ada itu sudah bermunculan di sana, dan kita lihat daun-daun yang ada di stek itu sudah muncul. Terus memang harus kita ketahui juga dalam hal stek ini para pemirsa harus memang tahu mana tanaman ataupun pohon vanili yang harus kita gunakan. Yang jelas jangan sampai itu sudah berbunga. Iya. Yang digunakan itu antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Sebelum berbunga itu tanamannya paling bagus di stek. Itu baru kita stek agar tanaman ini akan menghasilkan hasil yang bagus. 3 sampai 4 bulan ya Pak Har untuk proses sebelum dipindah ke lahannya. Betul ya. Biasanya untuk tanaman ini ketika dalam proses pembibitan itu ada perawatan khusus tidak sih Pak Har atau penanganan khusus? Ya, pasti ada penanganan khusus dalam sistem steknya. Yang pertama, kita harus biasanya langsung di lahan atau kita di polybag dulu. Kalau polybag itu dengan ukuran 15-an itu bisa dimasukkan di situ dengan ukuran media itu antara tanah terus pasir sama pupuknya itu pupuknya itu 1/3 daripada untuk yang tanah sama pasirnya. Seperti itu agar nanti mudah akar itu bisa cepat menjalar di sana. Terus yang kedua, apabila itu langsung di lahan itu langsung masukkan ke lahan aja, hanya aja kelemahannya nanti kalau ini di tengah jalan itu kurang bagus, itu harus menanam lagi sehingga nanti untuk jangka panjangnya panennya nanti tidak akan bersamaan. Oh iya, itu plus minusnya ya ketika kita menggunakan di lahan dulu atau ketika kita buat di tempat untuk pembibitan dulu ya Pak Har. Betul, betul. Kalau dari segi pupuk sendiri apa ada semacam yang harus diberikan itu Pak Har? Mungkin ada pupuk tambahan atau nutrisi yang lainnya? Untuk di dalam pembibitan itu cukup pupuk organik ataupun pupuk alam saja. Iya. Namun dalam perawatan ini sampai 1 tahun itu tanaman vanili ini hanya butuh pupuk organik kurang lebih 10 kilo. 10 kilo Pak? 10 kilo nanti akan dipupukkan di sekitar tanaman itu ataupun batang kurang lebih itu 15 cm nanti akan ditaruh memutar dengan kedalaman
10 cm juga, setelah itu kita tutup. Ya. Untuk menambah nutrisinya bisa ditambahkan pupuk NPK yang memang itu 15-15 itu untuk 1 tahun itu butuh kurang lebih 1 kilo. Itu pemberiannya secara rutin? Secara rutin itu nanti diberikan di 1 bulan pertama 1 sampai 1 tahun seperti itu. Ya, itu tidak sulit ternyata ya Pak Har. Tidak sulit, gampang untuk perawatannya juga. Tapi ada orang yang bilang tanaman ini berbuahnya itu harus menunggu 3 sampai 4 tahun baru kita bisa panen Pak Har. Iya. Yang pertama, untuk panen vanili ini setelah kita tanam itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 tahun, di mana waktu pembungaan itu untuk menjadi panen itu butuh waktu 9 bulan. Lah setelah itu, setelah panen pertama ini 2 sampai 3 ini adalah panen pertama. Perlu diingat. Lah setelah panen kedua itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sudah kita sudah panen seperti itu. Dan setelah itu nanti setiap tahun berbuah ya Pak? Berbuah. Dan bisa panen ya? Bisa panen terus menerus. Memang masa awal menunggunya itu ya yang Iya, karena kalau bayangkan kita menanam padi 4 bulan kita sudah panen dan sudah tanam lagi. Tapi ketika kita melihat vanili itu 2 sampai 3 tahun, untuk tahun berikutnya itu memang 1 tahun. Kita jangan lihat waktunya Pak Har, kita lihat harganya. Nanti prospek kedepannya ini ternyata menjanjikan sekali. Betul, memang kalau dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain pada saat ini, inilah prospek yang paling bagus untuk petani vanili. Wah, karena ya permintaan semakin banyak ya Pak. Semakin banyak karena sekarang ini permintaan luar negeri luar biasa untuk kita ekspor itu masih kekurangan dengan lahan yang 13.060.000 hektar itu sekarang itu kita memang menambah untuk lahannya karena di pangsa pasar luar negeri ini luar biasa permintaan dari Indonesia. Pengalaman Pak Har di lapangan ini ya, apa sih sebenarnya yang paling membuat para petani vanili ini kewalahan? Barangkali mungkin ada kesulitan-kesulitan itu Pak Har. Yang pertama bahwa untuk petani vanili itu hampir masuk di memang hobi ya. Hobi. Dan juga melihat karena ini adalah perjalanan panjang, kadang petani nggak sabar untuk menjadi petani vanili. Terus yang ketiga kalinya untuk perawatan memang ini kita harus terus melihat daripada perkembangan daripada vanili itu. Maka dari itu memang kalau ini sudah berhasil, ini uang akan menumpuk di kantong kita. Seperti itu. Itu pengalaman yang saya tahu selama ini. Wow, itu ya. Yang penting sabar dulu ya Pak Har. Vanili itu harus benar-benar sabar, telaten, dirawat dengan baik. Ya hasilnya nanti insya Allah juga mengikuti Pak Har ya. Betul. Apakah juga hama dan penyakit dari tanaman ini banyak ya Pak Har ya? Karena kan kadang-kadang kita melihat segala sesuatu ketika harganya mahal, pasti ada sesuatu juga yang membuat ini menjadi resikonya tinggi itu Pak Har. Betul, iya. Untuk hama dan penyakit tentunya tetap ada, terutama si penyakitnya. Karena ini menyukai yang lembab, tentunya untuk penyakit itu orang mengatakan penyakit BB. Yang pertama itu penyakit BB itu busuk batang. Busuk batang, ada busuk daun dan busuk akar. Yang ini disebabkan daripada jamur Fusarium sp. Orang mengatakan ini adalah kena Fusarium, yang Fusarium ini karena kelembapan yang terlalu tinggi di sana bisa menjadi busuk. Maka dari itu memang ini harus bisa antisipasi. Karena apa? Fusarium ini bisa hidup
bisa hidup di dalam tanah tanpa ada inangnya. Tanpa ada inangnya itu, kalau itu dibiarkan terus itu 4 tahun baru bisa hilang. Lantas bagaimana itu Pak Har untuk menanganinya? Untuk menanganinya yang jelas, yang pertama, tanaman yang sudah kena jamur tersebut, jamur fusarium itu memang harus dimusnahkan dengan cara kita bakar. Kita bakar. Terus yang kedua, tanah yang tadinya untuk tanaman ini harus diolah dulu dengan cara menetralkan tanah yang ada di sekitar itu. Kemudian kita kasih pupuk dan juga mungkin tambah dolomit, yang itu dolomit ini bisa akan menetralkan tanah sehingga fusarium ataupun jamur yang ada di sana itu akan bisa hilang dengan cepat. Yang kedua, kita akan tambahkan dengan cara jamur trichoderma. Jamur trichoderma itu cara pembuatannya sebetulnya juga gampang. Kalau itu enggak mau buat, itu kita beli di toko-toko, nanti kita buat bahannya saja, nanti kita masukkan di lahan itu, nanti jamur yang sebagai fusarium itu nanti akan termakan oleh trichoderma. Ciri-cirinya seperti apa sih Pak ketika tanaman utamanya vanili ini terkena jamur fusarium itu? Yang pertama itu kalau dilihat dari daunnya itu akan nanti akan satu titik itu coklat melebar, dan nanti setelah melebar ini ada kehitaman di sana. Setelah ada hitam ya ini nanti langsung busuk, kadang di atas kadang di bawah. Yang tidak yang menjadikan rugi petani itu ketika mau panen ini baru ada di situ. Terus yang kedua kalinya itu dengan cara akarnya karena di sana itu kelembapannya terlalu tinggi, ini tahu-tahu nanti akan kering dari atas ke bawah. Berarti mungkin ketika musim-musim banyak hujan itu resiko terkena jamur ini sangat besar Pak Har. Sangat besar sekali. Maka petani itu sudah antisipasi yang pertama dengan cara pengolahan lahan dengan drainase yang memang itu sudah dibuat sehingga butuh air banyak tapi segera hilang, tidak mengembang di situ, menggenang di situ. Seperti itu. Berarti itu ya perlu diperhatikan para pemirsa ketika tanaman vanili ini mulai terkena dengan jamur fusarium. Penanganannya tadi sudah dijelaskan Pak Har. Semoga nanti bisa terhindar dari jamur fusarium itu ya Pak Har ya. Ya, kita coba ke hal pemanenan. Para petani suka dengan ketika sudah panen ya Pak Har. Dengan vanili ini sebenarnya cara penanenannya apakah ada teknik khusus supaya nanti bisa hasilnya lebih maksimal dan setiap tahun akan produktif terus itu Pak Har? Tidak ada, yang penting itu sudah tua dengan ciri itu polongnya itu berwarna hijau ke hitam-hitaman ya, hijau pekat. Terus pucuknya yang jelas, pucuknya itu menguning. Ujungnya menguning. Ya, ujung daripada polong itu ada kuningnya. Ini menandakan bahwa tanaman ini nanti bisa kita panen. Jadi tidak hanya hijau aja terus lalu kita panen, enggak, itu sudah kelihatan. Nanti petani sudah terlihat, oh ini sudah menguning, berarti ini harus kita panen. Itu nanti pemanenannya apakah kalau rambutan kan satu gerombol gitu ya Pak Har ya? Yeah. Kalau yang ini bagaimana? Apakah juga harus seperti itu supaya nanti hasilnya lebih maksimal lagi di tahun-tahun berikutnya? Untuk pemanenan ini yang sudah saya ketahui itu antara 2-3 bulan. Masa pemanenan 2-3 bulan. Jadi satu gerombol itu kadang bisa kita petik semua. Tidak bersamaan. Juga itu mungkin ada sisa yang ada di sana.
Maka dari itu untuk alat pemanenan ini juga yang steril seperti itu. Jadi nanti untuk buah yang ada di situ tidak kena penyakit. Lantas setelah misalkan ini dipanen kan ada yang di atas yang memang itu belum masa panennya, itu nanti nunggu sampai kita lihat pucuknya, yang jelas pucuknya itu menguning, itu baru kita terus memanen. Berarti memang satu-satu ya melihat kondisi, kalau yang posisi sudah tua siap panen dipetik. Kalau belum ya ditunggu dulu ya Pak Har. Iya. Ternyata tidak seperti yang lain harus semua ya bareng semua ya Pak. Setelah dipanen itu juga harus ada perlakuan, masih ada perlakuan dengan cara mencuci polongnya, polongnya dengan air kurang lebih 60 derajat. Dicuci di sana, kemudian dikering anginkan sudah, baru nanti kita masuk di oven. Oh ya, perlu dengan air 60 derajat ya Pak? Iya, betul. Tidak boleh dingin? Tidak boleh dingin. Ternyata ada rahasianya ketika pemanen. Baru ketika sudah dibersihkan air 60 derajat tadi, tinggal di oven dikeringkan itu ya Pak? Atau dikeringkan dalam terik matahari. Ya, luar biasa ini pemirsa ilmu kita pada kesempatan siang hari ini. Barangkali karena keterbatasan waktu ini Pak Har, ada kesimpulan yang bisa diberikan kepada para pemirsa. Silahkan. Ya, sahabatku Mitra Tani dimanapun Anda berada, dengan menanam vanili yang pada saat ini luar biasa untuk harga secara ekonomi sangat menguntungkan bagi kita, maka dari itu untuk Mitra Tani bisa untuk mencoba dan untuk menanam tanaman vanili ini yang memang ini sangat dibutuhkan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Tentunya dengan pemeliharaan secara benar, dengan terus menggunakan pupuk dan menggunakan pemeliharaan secara alami agar alam ini tetap lestari. Ya, baik, terima kasih ini Pak Har untuk ilmunya di siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk para pemirsa di rumah dan semakin termotivasi untuk menjadi petani organik, petani alami yang peduli dengan lingkungan itu ya Pak Har ya. Baik, kita nanti yang Senin akan depan jumpa lagi Pak Har dengan tema-tema yang tentunya menarik untuk para pemirsa, dan semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan pula ya. Ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan para pemirsa, sehingga nanti kita bisa menggunakan kesehatan ini dengan optimal dalam beribadah. Akhirnya saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.